Apakah ini termasuk antara fasilitas ya, dengan tanpa fasilitas? Contohnya antara berjalan dengan apa? Ke masjid berjalan dengan naik sepeda atau naik mobil. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Ya. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya. Ada yang mengatakan ya, seperti yang mengatakan ya ini adalah beliau yaitu Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz beliau ketika ditanya ya, beliau ketika ditanya binisbati li syakhsi in kana ya'ti ya, dia jadi tentang seorang yang pergi ke masjid ya, apakah dia mendapatkan pahala seperti berjalan kaki ketika dia naik mobil? Beliau katakan yurjalahu hadza kulluhu kalmasi. Semoga ya, semoga dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berjalan kaki. Kenapa? Karena zahir hadisnya jalan kaki setiap langkah. Tapi bagi mereka yang tadi yang kuat ya, saya pengen yang jelas, hadisnya sudah jelas ini, maka saya jalan kaki nggak ada masalah ya. Yang penting nggak terlambat komat ya. Sedangkan Syekh Utsaimin ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan lebih beliau lebih berpegang pada zahir hadis tadi ya. Beliau katakan tetap itu hadisnya itu tentang orang yang berjalan kaki, dan orang jalan kaki, manfaat jalan kaki itu luar biasa, manfaat kesehatannya luar biasa ya. Beliau katakan wa ma hadhil fadhilah azima fil masyi ilal masjid min mahwil khotoya wa raf'id darajat wal ajril azim wa nurit tam yaumal qiyamah fa inna hunaka fawaid ukhra azima ta'udu alal badan. Jadi selain janji-janji Rasulullah SAW kepada orang yang berjalan ke masjid ya, orang yang ke masjid dengan berjalan kaki, di sana ada manfaat yang lain yang kembali kepada badan, kesehatan jasmani. Beliau katakan innal masya ilal masjid huwa riyadhah ya, bihadidati, karena berjalan itu adalah olahraga yang paling sangat manfaat ya. Wa fawaidu la tuhsa, manfaatnya luar biasa. Walahu daurun kabir fi taqwiyatil jism, dia punya peran ya, manfaat untuk menguatkan badan, wa tansyiti biidnillah liyakuna ahlan limuqawamatil amrad wal afat ya. Dan dia juga bisa ngusir berbagai macam penyakit ya. Ini bagi yang tadi berpatokan pada sesuai dengan zahir hadis. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dalam hadis ini adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu anjuran melaksanakan sholat jamaah di masjid meskipun jarak rumah jauh dari masjid, baik berjalan kaki maupun naik kendaraan, yang penting sampai masjid ya. Sebagaimana beberapa hadis berikut. Yang pertama adalah Nabi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid di pagi hari dan di sore hari, maka Allah menyiapkan hidangan bagi dia di surga setiap pagi dan setiap dia pergi ke masjid tersebut ya. Jadi hidangan ini di surga bisa kemudian Allah SWT memberikannya ketika di dunia. Ada berbagai macam bonus yang Allah berikan kepada mereka yang rajin ke masjid, yang mungkin dia dapati kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dalam hidup dia ya. Ini janji Allah, Allah akan kasih bonus ya, hidangan. Yang kedua dari hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin min buyutillah li yaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah, rawahu Muslim.
Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke Baitullah, ke masjid untuk mengerjakan sholat wajib, maka setiap langkahnya satu langkah menghapus dosa dan satu langkah menaikkan derajat. Demikian hadis dari Ubay bin Ka'ab, qala kana rajulun minal ansar la a'lam ahadan ab'ad minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu sholah. Ubay mengatakan ada seorang dari Ansor itu rumahnya jauh, rumahnya sangat jauh, paling jauh diantara para sahabat, paling pojok. Wa kanat la tukhti'uhu sholah, tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat wajib, mesti hadir sholat jamaah. Maka faqila lahu, ada dia ditanyakan kepada dia, la ishtaraita himaron tarkabuhu bidzuluma wa fi ramdha, alangkah atau kenapa engkau tidak beli keledai jalan, kenapa kok nggak beli keledai, kalau sekarang ya sepeda lah, bisa engkau naiki ketika gelap atau ketika melewati padang pasir yang panas. Maka dia menjawab, qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Jawabnya itu luar biasa, saya nggak pengen rumah dekat masjid. Kenapa? Karena pahalanya sedikit. Ini uridu ayyuk tabli mamsyaya. Aku ingin, kenapa kok saya jalan kaki? Saya pingin, saya sangat menginginkan setiap langkahku ke masjid ini ditulis pahala. Perginya ditulis pahala, warujui idza raja'tu, juga pulangnya ketika aku pulang ke rumahku juga ditulis pahala. Maka faqala Rasulullah SAW, di situ ada Rasulullah dan beliau langsung bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan bagimu di ini, di langkahmu ke masjid tersebut. Artinya kamu borong semua kebaikan dengan hal tersebut. Cuman dia nggak pernah terlambat, rumahnya paling jauh tapi nggak pernah terlambat. Artinya mungkin dia pergi ke masjidnya itu 1 jam atau 2 jam sebelum azan, sehingga nggak pernah terlambat. Jadi semangat.